Ketika sampai di rumah, Li langsung membaringkan Miai di sofa. Li bergegas untuk pulang. Kemudian Miai mengatakan kepada Li agar dirinya tidak memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pemuda yang dibangunkan oleh adiknya. Pemuda tersebut bernama Lee Song-ki, sedangkan adiknya sendiri bernama Matt. Karena tak juga bangun, adiknya kemudian menarik selimutnya. Ia pun terkejut melihat banyak tumpukan majalah dewasa. Tentu saja, hal itu membuatnya beranggapan jika kakaknya seorang yang lesu. Senang. Lee hanya tinggal bersama adik dan juga ibunya. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Rupanya yang datang adalah seorang wanita cantik bernama Yunwa, yang ternyata tetangga baru mereka. Yunwa sendiri merupakan seorang novelis. Kedatangannya adalah untuk mengantarkan kue sekaligus memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Lalu dari kejauhan, terlihat Lee sedang memandang Yunwa, yang sedang asik ngobrol dengan ibunya. Lee merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Korea. Saat di kampus, Lee bersama dengan temannya bertemu dengan wanita cantik, yang merupakan profesor penasehat akademik. Namanya adalah Profesor Miai, dan rupanya Lee sudah lama jatuh cinta dengan Miai. Saat itu Miai menyuruh Lee untuk menghadap ke ruangannya. Ketika di ruangan Miai, Miai menyuruh Lee untuk mengetik ulang tugas yang telah dibuatnya. Namun ketika sedang dijelaskan oleh Miai, Lee justru diam saja. Rupanya Lee sedang tertuju pada rok Miai yang membuatnya gagal fokus. Lee yang sedang ngobrol dengan teman-temannya, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Maimun. Dia datang untuk memberikan surat, di mana rupanya Maimun menyukai Lee, namun Lee sendiri tidak menyukainya. Karena Lee jatuh cintanya hanya dengan Miai. Di rumah, saat Lee sedang menonton film, tiba-tiba ibunya memanggil dan menyuruhnya mengantarkan buah ke rumah Yunwa. Tiba di rumah Yunwa, Lee melihatnya sedang tidur. Namun tiba-tiba Yunwa terbangun dan malah membuat Lee kaget. Kemudian Yunwa meminta tolong kepada Lee untuk memperbaiki kran yang macet di kamar mandi rumahnya. Saat itu, Lee sempat bengong melihat Yunwa yang sedang berjalan. Dan hal itu membuat tangannya pun terkena kunci. Lalu Yunwa pun langsung mengobati tangan Lee. Karena kran yang belum jadi, Lee menyarankan Yunwa untuk sementara waktu boleh mandi dan mengambil air di rumahnya. Di rumah, Lee mendapatkan pesan dari Maimun. Yang isinya meminta Lee untuk membuka surat yang diberikannya waktu di kampus. Dan ternyata isi surat tersebut adalah ajaran Maimun untuk bertemu di suatu tempat. Di tempat inilah Maimun dan Lee bertemu. Di sini Maimun langsung menyatakan cintanya kepada Lee. Namun justru Lee marah dengan apa yang dilakukan Maimun. Karena yang ada di pikirannya hanyalah Miai. Kemudian Lee pergi dan meninggalkan Maimun. Di sebuah restoran, Lee bersama teman-temannya dan juga Miai sedang makan-makan dan juga minum. Saat yang lain asik menikmati makanan dan minuman, Lee tetap fokus memandang Miai. 바보가 되지 않으려면 건배! 건배! Miai yang berjalan pulang, ia terlihat sempoyongan karena terlalu banyak minum. Lee yang melihat Miai langsung membantu dan mengantarkan pulang ke rumahnya. Terlihat dari arah belakang, ternyata Maimun melihatnya. Ia merasa cemburu dan sakit hati. Ketika sampai di rumah, Lee langsung membaringkan Miai di sofa. Tak lama, Miai pun sadar dan bangun untuk mengambil air minum. Dan saat itu juga, Lee langsung mengatakan cinta kepada Miai. 저 잘할 수 있습니다, 교수님. Macetnya tomoko. Tetapi Miai malah menghina Lee karena menganggap Lee itu masih anak-anak.
Li merasa sangat kecewa, lalu ia pun kemudian pergi. Ketika Li sedang menyendiri di sebuah jembatan, ia dihampiri oleh Yunhua. Yunhua kemudian bertanya kepada Li apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Dan di keesokan hari mereka berdua pergi ke sebuah danau. Ia menceritakan kepada Yunhua tentang keresahannya mendapatkan wanita yang disukainya. Dan ternyata Yunhua bersedia mengajarinya bagaimana memperlakukan wanita dengan baik dan benar. Dan pelajaran pertama pun dimulai. 쾌감이 아니라 고통을 느끼게 됐다. 일단 빼고 심호흡을 해. 오늘 수업은 여기까지. 절대 여러 스스로 웃을 먹게 해서는 안 돼. 그리고 키스해. 웃을 먹이면서. Di keesokan harinya terlihat Li yang sedang berjalan di kampus. Tiba-tiba ia melihat Miae terjatuh ketika turun dari mobil. Seketika ia langsung membantu Miae berjalan menuju ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Miae, Li langsung memeluk kaki Miae yang keselio tadi. Saat malam hari, Li berjalan menuju rumah Yunhua dengan membawa bingkisan. Sesampainya di rumah Yunhua, ternyata ada pacar Yunhua di sana. Mereka bertiga pun akhirnya berbincang bersama sembari menikmati minuman. Suatu hari Yunhua mengajak Li pergi ke suatu tempat. Yunhua memberitahu kalau tempat ini adalah tempat kenangan di mana ia bersama pacarnya. Ketika Li sedang makan bersama adiknya, ia bercerita tentang kisah cintanya itu, di mana cintanya bertepuk sebelah tangan tetapi ada orang lain yang mencintainya. Mendengar cerita Li, adiknya menyarankan untuk mencoba membuka hati untuk orang yang mengejarnya. Singkat cerita, ia pergi ke rumah Miae. Li berkata ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saat mereka duduk, tiba-tiba ponsel Miae berdering. Ternyata yang menelpon adalah pacar Miae. Di dalam obrolan mereka, Miae terlihat marah-marah dan akhirnya membuat mereka putus. Miae merasa sangat sedih, dan ia pun langsung masuk ke kamarnya. Li yang melihat orang yang dicintainya bersedih, kemudian ia menghampiri Miae di kamarnya. Tanpa diduga, Miae langsung mencium Li dan mengajak melakukan hubungan itu. Setelah selesai, Li bergegas untuk pulang. Kemudian Miae mengatakan kepada Li agar dirinya tidak memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Namun dengan tega Li mengatakan kepada Miae kalau ia hanya menginginkan hubungan itu saja. Li juga bilang jika ternyata penilaiannya selama ini salah. Mendengar hal itu, Miae pun marah kepada Li. Ia pun langsung menampar Li dan menyesali apa yang telah mereka berdua lakukan. Scene berpindah saat Li sudah berada di kamarnya. Ia bingung dan kepikiran dengan semua yang telah terjadi. Ia juga kepikiran dengan Yunhua yang telah mengajarinya banyak hal tentang wanita. Singkat cerita, Yunhua pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang penulis novel. Kemudian Li mendatangi Maemun yang sedang bersama teman-temannya. Li memberikan bunga kepada Maemun dan menyatakan cinta kepadanya. Dan Maemun pun menerima cinta Li. Akhirnya Li membuka hatinya untuk perempuan yang mencintainya. Kini mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan film pun selesai.